Kak Dona, Kak Dona, kau di mana? Kak Dona, kau di mana? Nah, kenapa kau sendirian di sini? Kak Dona diculik orang jahat. Nenek pernah lihat Kak Dona yang pakai gaun abu-abu. Nenek pernah lihat. Aku baru saja lihat dia dibawa sekelompok pria ke dalam gang. Nenek ajak kau cari dia, yuk. Aku mau ikut. Ayo, ikut nenek. Kakak Hans pernah bilang di luar banyak orang jahat yang muncul di malam hari. Nenek, aku ingin pulang. Kau tidak mau cari kakakmu lagi. Dia mungkin dalam bahaya loh. Aku bisa minta tolong paman. Nenek, kau menyakitiku. Sakit. Sakit baru benar. Sakit baru kau menurut. Keluar. Bawa dia ke kantor polisi. Paman, Paman, terima kasih sudah menyelamatkanku. Kau tahu tidak betapa besar masalah yang kau buat? Jangan seperti ibumu yang merepotkan. Aku tidak sengaja bikin masalah. Orang itu bilang Kak Dona dalam bahaya. Aku harus lindungi dia. Kau terluka? Luna. Aduh sayangku. Aku kira aku tidak bisa bertemu kau lagi seumur hidup. Sudahlah, orangnya juga sudah ketemu. Kau cepat pulang. Bos, kalau begitu apa gajiku akan dipotong? Orangnya sampai hilang karena ulahmu. Memang mau potong gaji siapa lagi? Baiklah. Oh iya bos, aku sudah cek rekaman CCTV hari ini. Yang tadi datang audisi anak kecil bernama Sylvie Aditya itu, dia dan ibunya yang menjebak Luna. Beraninya incar keluarga Yanuar? Cari mati. Tidak terluka kan? Sedikit. Om, Luna kangen sekali. Kak Jason, Luna juga kangen padamu. Ternyata masih punya hati nurani. Kak Sean dan Kak Jaden. Bocah kecil, berani beri perlakuan berbeda. Tidak. Kenapa aku peduli hal ini? Kepalamu kenapa? Ini semua ulah keluarga Aditya. Kalian bisa lihat CCTV. Luna, kau lumayan pandai bertarung. Kakak itu tidak bisa pukul Luna. Kau malah sombong. Siapa yang hari ini tertipu di luar sana? Kalau aku tidak datang tepat waktu, kau sudah dijual ke desa terpencil entah di mana. Luna bodoh, percaya omongan orang jahat. Tapi trik melarikan dirimu cukup bagus. Ini berkat ajaran Kakak Hans. Karena aku anak pembunuh, mereka semua membenciku dan memukulku. Kakak Hans bilang kalau tidak bisa menang, larilah. Siapa yang mengajarimu perkataan ini? Siapa bilang kau anak pembunuh? Bukannya semua orang bilang begitu. Apa aku bukan? Kau ditindas karena dia. Dia juga tidak baik padamu. Kenapa masih memanggilnya ibu? Apa maksudnya kenapa? Ibu ya ibu, bukan? Meskipun ibumu bukan orang baik, kau tetap menyayanginya. Aku cuma punya ibu untuk disayang. Ayah tidak suka padaku. Dia tidak pernah menengokku. Lalu sekarang masih ingin cari ayah. Tidak ingin. Kenapa? Ibu memberitahuku, ayah tidak suka padaku. Kalau dia menemukanku, dia akan membunuhku. Sekarang aku punya kakak, paman, om kan? Tidak perlu ayah lagi. Kalian jangan tinggalkan aku. Waktunya sudah tiba. Ayo pergi. Ayo, Kemana? akan membawamu untuk balas dendam. Sudahlah Sylvie. Aduh, kenapa menangis begitu? Hah? Siapa yang sakiti anak kesayanganku? Sayang, kau tidak tahu. Sylvie hari ini pergi audisi, dia diintimidasi orang. Peran utama itu entah diambil seorang anak desa yang tidak jelas asalnya. Aku sudah investasi ke mereka. Siapa berani merebut peran keluarga Aditya? Pak Budi itu keras kepala sekali. Mereka sama sekali tidak butuh uang receh kita. Yang paling penting, gadis itu tidak sehebat Sylvie kita. Ya, dia bahkan berani pamer. Dia sendiri yang kabur lalu hilang. Orang tuanya malah menuduh kami berdua. Jelas saja Sylvie kesal kan? Mereka tidak mau dengar penjelasan kami. Ayah, aku sama sekali tidak melakukan hal Baik. itu.
Ayah percaya padamu. Sylvie, katakan pada ayah, seperti apa rupa gadis kecil itu? Bagaimana latar belakang keluarganya? Ayah akan membelamu. Akan kusuruh mereka keluar dari kota Lumina, setuju? Ibu cepat berikan ponselnya. Sayang, lihat ini. Ayah harus membela aku. Anak ini tampaknya bukan dari keluarga kaya. Baik, ayah yang urus. Ayah hebat sekali. Tentu saja. Bagaimana perusahaan belakang ini, sayang? Apa pernah ketemu keluarga Sanjaya dan Yanuar, dua CEO itu? Kau pikir dua orang penting itu bisa ditemui semudah itu? Mereka itu orang super kaya tingkat atas. Tuan, ada 2 mobil datang di luar halaman, tidak tahu siapa mereka. Andi Sanjaya? Leon Yanuar? Pak Andi dan Pak Leon. Apa mereka tahu akhir-akhir ini kau sedang mencarinya, jadi sengaja datang berkunjung, ingin berbisnis dengan suamiku? Orang hebat seperti ini juga mencari ayah. Ayah memang paling hebat. Mana mungkin? Mereka masuk peringkat global. Kenapa repot-repot sampai datang khusus berkunjung? Kita harus menjamu mereka dengan baik. Hei, cepat siapkan hidangan teh terbaik. Oke, baik. Wah. Sylvie, nanti ketemu para om itu harus menyapa dengan baik, ya? Kalau nanti kau menikah ke sana, benar. Terutama menikahi keluarga Sanjaya. Itu benar-benar naik kelas menjadi sosok yang luar biasa. Tenang saja ayah, orang tua pasti suka padaku. Ayo. Pak Andi, Pak Leon, aku tidak tahu Anda berdua akan datang. Maaf karena tidak menyambut. Pak Andi, Pak Leon, 3 pangeran kecil keluarga Sanjaya juga ikut ya. Ini sungguh kehormatan untuk keluarga kami. Silakan minum teh. Sylvie, sambut mereka. Halo om sekalian. Halo para kakak dan adik-adik. Kenapa kau? Kakak, Luna tidak berbuat salah. Luna tidak mau minta maaf. Sudah kubilang, setelah masuk keluarga Sanjaya, kau tidak perlu minta maaf selamanya. Yang seharusnya minta maaf orang lain. Tidak tahu. Apakah kalian kenal gadis kecil ini? Tidak kenal. Ini percakapan stafku dengan istrimu dan anakmu. Pak Anwar harus perhatikan baik-baik. Beraninya menghina kami. Kau tahu suamiku siapa? Kampungan. Hati-hati ayahku bisa membuatmu tidak dapat pekerjaan. Keluarga Aditya memang hebat. Pak Leon, Pak Andi, hal ini mungkin ada kesalahpahaman. Benar, saat itu karena ibunya anak ini menuduhku. Karena emosi makanya aku salah bicara. Rupanya paman, om, para kakak datang membela aku. Benar, Pak Andi, Pak Leon, ini kesalahan didikanku pada anak. Berikan aku kesempatan. Mau suruh aku apa saja boleh. Benar, mari kita bicara baik-baik. Mari bicara baik-baik. Kakak, kenapa mereka begitu takut pada kalian? Mungkin karena kami dengan mudah bisa membuat mereka bangkrut. Arti bangkrut itu apa? Artinya keluar dari lingkaran orang kaya dan tidak bisa kembali selamanya. Ibu, kenapa mereka semua bicara untuknya? Keluarganya kan perempuan itu. Benar, Pak Leon. Kau bilang hal ini pasti ada salah paham. Kau bilang anak ini adalah... Luna Yanuar, nona kecil keluarga Yanuar yang hilang. Keluarga Yanuar dan keluarga Sanjaya melindunginya. Apa yang kalian lakukan sampai punya keberanian? Menyuruh putrimu menyakiti keluarga kami. Pak Andi, itu... Aku ayahnya. Apa? Meski bukan anak kandung, demi menghargai keluarganya, aku akan perlakukan dia sebagai keluarga Luna, Sanjaya. ini pertama kalinya sejak kau kembali, ada yang berani menindasmu. Lihat mereka. Akan bagaimana akhirnya? Siapa yang menyuruhmu menyentuh anak ini? Ayah, kau memukulku demi dia. Diam. Kau tahu sudah singgung siapa? Sayang, kami tidak tahu gadis ini dilindungi keluarga Sanjaya dan Yanuar. Yang berani menghina 2 keluarga sekaligus? Kalian yang pertama. Aku mau lihat berapa lama kalian bertahan. Luna, pamitlah pada om dan tante. Selamat tinggal, om, tante, dan kakak. Cepat minta maaf. Sayang, jangan keras-keras. Tunggu, jangan pergi. Tunggu, mari kita bicara baik-baik. Astaga, semuanya hancur. Sayang, mereka tidak mungkin membuat kita bangkrut, kan? Bukan cuma itu. Seluruh dunia bisnis, kecuali 3 keluarga besar termasuk Grup Gunardi, tidak ada yang berani bekerja sama dengan kita. Ibu, aku tidak mau jadi miskin.
Keluarga di Villa Permata nomor 30, aku tidak ingin melihatnya lagi. Ini calon menantuku. Imut juga. Segera selesaikan urusan keluarga Aditya. Harus selesai sebelum keluarga Yanuar dan keluarga Sanjaya turun tangan. Bagaimanapun juga, mereka bisa dianggap calon besan. Kau sedang apa? Tidak sedang apa-apa. Tidak sedang apa-apa. Kau sentuh fotoku. Tidak, aku cuma iseng masuk, lihat-lihat. Penasaran saja. Kenapa tidak pergi ke kuburan ibuku saja? Jangan pernah masuk kamarku lagi. Kau tidak diterima di sini. Pria yang tidak bisa membela wanita yang dicintainya adalah sampah. Emosi sekali kau. Dia pacar kecilmu ya? Kau gila ya? Dia baru 4 tahun. Tapi kau sudah 8 tahun. Beberapa tahun lagi sudah puber. Jangan-jangan kau memang suka dia. Ibuku dulu bagaimana bisa tertarik padamu? Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Mau aku bantu cari tahu dia sekolah di mana? Aku akan mengaturmu masuk ke sana. Sudahlah, kalau kau benar-benar Di tidak sekolah mau. tidak bisa melihatnya, hadapi masalah besar. Baik Tuan Muda, aku pasti akan cari data lengkap tentang gadis ini dalam 3 menit untukmu. Gila. Luna, kita akan segera bertemu. Bagaimana kalau kita kirim ke luar negeri? Paman. Weni sudah ketemu dengan dia, dan dia terlihat curiga. Aku khawatir tidak bisa menyembunyikannya. Lebih baik. Bukannya sekretaris bilang Weni tidak menemukan apa-apa. Tapi Paman, bisakah jangan kirim aku ke tempat yang jauh? Kalau ibu kembali, dia tidak bisa temukan aku. Aku tidak akan mengirimmu ke tempat yang jauh. Ayah, karena sudah mengakui paman, artinya dia keluarga Yanuar. Sebentar lagi akan masuk sekolah, harus melakukan tes IQ. Aku ingat IQ ibunya, seharusnya biasa saja. Aku rasa tidak ada harapan. Luna, kau tahu tidak, suatu kali orang tuaku menyuruhku mengerjakan soal. Setelah itu, mereka tiba-tiba tidak menyukaiku lagi. Memangnya kenapa? Setelah aku besar, aku baru tahu kalau itu tes IQ. Hanya karena IQ-ku cuma 90. Jadi apapun yang kulakukan, seberapa tinggi pun nilaiku, mereka tetap tidak menyukaiku. Luna, kau juga begitu. Jika kelak hasil tes IQ-mu hanya 90, maka kau akan sepertiku, menjadi bidak yang tidak berguna. Mereka akan membuangmu di sudut, tidak peduli hidup atau matimu. Apa kau mengerti? Hah? Kalau nilaiku terlalu rendah seperti ibu, apa aku juga akan diusir? Kak Jason, soal ini belum pernah aku kerjakan. Aku takut tidak bisa. Jawab sebanyak yang kau bisa. Yang tidak tahu, coba dijawab juga. Jangan takut. Skor tes IQ-ku 163, Weni 157, Sean 159, Jaden 156, Jason 150. Bahkan Leon punya skor 153. Hanya ibunya, Jessie. sampai sekarang aku masih ingat betapa suramnya wajah orang tuaku saat Jessie selesai tes IQ. Jessie hanyalah orang biasa dengan IQ 90. Putrinya kemungkinan besar juga orang biasa. Belum tentu. Penampilannya hari ini bagus. Seharusnya lebih pintar dari Jessie. Ibunya saja tidak jenius. Pintar apapun dia tidak akan melebihi 100. Tapi Andi berbeda. Dia mungkin mewarisi IQ ayah kalian. Belum tentu. Mana mungkin? Belum 5 menit. Kak Jason, aku buatnya salah ya? Lanjutkan sampai selesai. Berapa nilainya? Tidak mungkin dapat 0 kan? Ayah, lihat ini. Bagaimana nilainya rendah? Kakak, Om, Paman, Luna bodoh. Bisakah kasih Luna kesempatan lagi? Jangan kembalikan aku ke panti asuhan. Lain kali Luna pasti bisa mendapat nilai lebih tinggi. Jangan mimpi. Tes kecerdasan hanya ada 1 kesempatan. Andi, Telepon saja. Telepon saja. Jangan kembalikan aku ke panti asuhan. Daftarkan dia di sekolah terbaik. Langsung ikut ujian masuk lewat ITK. Coba lihat.
Apakah bisa langsung loncat ke kelas 1 SD? Om, kau bukan mau kembalikan aku ke panti asuhan ya? Aku pernah bilang akan membesarkanmu. Entah kau jenius atau bodoh. Tapi hasil tesnya jelas. Kau jenius. 130, dia melebihi 130. Refleksnya sangat cepat. Tes melengkapi gambar yang ditunjukkan. Deret angka dan aritmatika, semua dijawab dengan benar. Kasihan dan kejadian pun tidak secepat ini. Pertama kali masuk sekolah, tidak tahu harus belikan apa untukmu. Aku kasih kau uang. Atur sendiri. 4 miliar kemarin masih belum habis. Ini terlalu banyak. Yang itu untuk biaya hidup 2 bulan. Kali ini hadiah masuk sekolah. Beda. Sudah kuduga kau pintar sekali. Memang tidak mengecewakan. Mungkin seharusnya kecerdasan ini milik ibumu, Jessie. Semua turun padamu. Mulai sekarang, jangan pernah lagi pergi dengan orang asing. Dan jangan percaya lagi pada orang yang tidak kau kenal. Jika terulang lagi, pasti ku kembalikan kau ke panti asuhan. Om tenang saja. Luna lain kali pasti tidak mendengarkan orang asing. Kalau ini putriku dan Weni, betapa baiknya itu. Sudahlah, pergi tidur. Kami pergi dulu. Kakak, Om, Paman, selamat malam. Pergilah. Hebat juga, Andi. Punya anak yang begitu pandai mewarisi gen, benar-benar mewarisi kecerdasan tinggimu. Tentu saja, dia kan anak keluarga Sanjaya. Luna punya IQ yang tinggi. Kau senang? Aku merasa dia satu jenis dengan kita, tidak terlalu menyebalkan. Bagaimana denganmu, Ayah? Apa kau tidak senang? Dia anak yang dilahirkan Jessie. Apa yang harus kusenangkan? Jangan senang dulu. Akademi Elit Bangsawan punya banyak anak jenius. Bukan seperti orang bodoh yang pernah dia temui. Aku hanya takut nanti dia akan menangis, minta undurkan diri dari sekolah. Ini anak haram yang baru dibawa pulang oleh keluarga Gunardi kan? Dia itu calon pewaris. Anak haram apaan? Dulu putra sulung keluarga Gunardi kabur dengan ibunya, ditangkap Tuan Irfan dan dipaksa nikah. Tapi perempuan itu malah melahirkan anak blasteran. Skandal ini sudah tersebar. Pantas Tuan Besar Irfan setuju untuk cerai dan menjemput cucu lelakinya. Katanya IQ-nya sangat tinggi. Tuan Besar Irfan sangat puas padanya. Sudah tahu Luna, udah di kelas mana? Sebentar lagi. Begitu tidak sabar cari teman kecilmu. Berisik. Wah, rumah yang sangat cantik. Luna, umurmu terlalu kecil, tidak bisa loncat ke kelas 1 SD. Sekarang kau di kelas percepatan, siswa di sini semuanya sangat pintar. Belajar yang rajin dan bertemanlah, yang nanti aku akan makan bersamamu. Aku sudah ingat. Ada satu hal lagi. Statusmu sekarang sangat hebat. Mewakili martabat keluarga Yanuar dan Sanjaya. Jangan mempermalukanku. Jika ada yang mengganggumu, segera telepon aku. Mengerti? Aku mengerti. Statusku sangat hebat. Harus pertahankan mati-matian harga diriku sendiri. Bagus. Sekolah ada petunjuk arah. Tahu jalannya kan? Meski IQ-mu tinggi, bagaimanapun juga kau dari panti asuhan. Pasti punya banyak kebiasaan buruk. Hati-hati dalam ucapan dan tindakan. Jika yang kau lakukan ada sedikit saja tidak memuaskanku, aku akan bujuk ayah untuk mengembalikanmu. Aku mengerti. Kasihan, kenapa galak begitu? Sekarang adik adalah subjek perlindungan utama keluarga kita. Kalau perlakukan seperti ini, bagaimana kalau dia bilang ke ayah tentang keburukanmu? Kalau perlakukan seperti ini, bagaimana kalau dia bilang ke ayah tentang keburukanmu? Tidak akan, Kak Jaden. Sebaiknya jangan sampai. Kalau tidak, aku tidak akan lepaskan kau. Aku akan rutin cek nilai ujianmu. Kalau tidak jadi peringkat 1 kelas, minggat sana cepat-cepat. Nak, jangan takut. Kasihan terlihat dingin, tapi sebenarnya peduli. Lagi pula kau wanita, dia tidak akan menyakitimu. Tapi, aku beda sama Kasihan. Kalau kau berani jelek-jelekan kami di depan ayah, aku akan kasih tahu kau arti menindas orang yang sebenarnya. Sampai jumpa, sampah kecil. Kak Jaden galak banget. Masih Kak Jason yang baik ke aku. Aku harus rajin belajar. Jangan malu-maluin. Dan mau ketemu Kak Hans. Ayo semangat! Sylvie, kau kenapa?
Kemarin ada adik kecil bawa sekelompok orang ke rumahku. Aku saja tidak kenal dia. Dia langsung buat keluargaku bangkrut. Ayahku bilang aku sebentar lagi tidak bisa sekolah di sini lagi. Ah, kau paling kaya di kelas kita. Kenapa bisa bangkrut? Tidak tahu. Leli, kita tidak bisa ketemu lagi. Aku sedih banget. Pasti mereka cuma menakutimu. Sylvie, bilang sama aku, siapa nama adik kecil yang tindas kau, biar aku bantu. Tidak akan ketemu. Dia... Luna? Apa? Leli, dia. Rupanya cuma anak kecil. Sylvie, adikku ada di kelas prasekolah. Dia yang paling hebat di sana. Tunggu saja, aku akan bilang ke adikku biar tidak ada yang mau bermain dengannya. Terima kasih, Leli. Luna, tak disangka kau berani datang sendiri. Habislah kau. Aku beritahu kalian, orang yang baru datang nanti bukan orang baik. Di rumahnya ada banyak pria jahat. Siapa yang main dengan dia, dia akan buat keluarga itu bangkrut. Kalian harus benar-benar jauhi dia. Mengerti? Perkenalkan, teman ini namanya Luna. Skor tes intelijensinya mencapai 130 poin. Dia jenius nomor 1 di kelas kita. Kedepannya kalian harus akur ya. Apa? 130 poin? Aku hanya 110. Pantas kakak bilang dia jahat. Beraninya rebut peringkat pertamaku. Jadi adakah kalian yang mau duduk bersama Luna? Jangan mau. Ya, jangan. Luna, kau juga boleh memilih sendiri. Aku tidak mau duduk dengannya. Dia bau. Ibu guru, aku tidak mau duduk dengan anak tidak sopan dan bau seperti itu. Coba cium, apakah aku bau? Wanginya, bukan, salah, bau sekali. Kau bohong, aku tidak bau sama sekali. Setiap hari aku mandi, kau pembohong. Kalian semua juga, aku tidak berbohong, kau memang bau. Duh, kalian berdua. Anak-anak ini berasal dari keluarga kaya semua. Aku tidak bisa menyinggung mereka. Sudahlah, lebih baik lihat saja dulu. Kalau begitu, aku panggil kakakku untuk mencium apakah aku bau. Tidak boleh. Kenapa harus panggil kakakmu? Berapa usia kakakmu? Aku punya 3 kakak laki-laki, 2 siswa SMP, 1 adalah siswa SD. Mereka bilang kalau ada yang menggangguku, telepon saja mereka. Aku telepon mereka, suruh mereka buktikan siapa sebenarnya yang bohong. Jangan telepon kakakmu. Aku baru saja salah cium, bukan bau busukmu. Sial, kakaknya bahkan lebih tua dari kakakku. Kalau begitu minta maaf padaku. Sudahlah. Aku minta maaf padamu. Kalau begitu mau duduk bersamaku? Tidak mau, aku benci kau. Menarik. Kepribadian seperti ini baru layak menjadi adikku. Nak, aku sudah temukan dia. Dia di kelas percepatan. Seharusnya sekarang dia ada di kantin. Di mana kantinnya? Aku akan mencarinya. Kau ya? Bisa tidak kau minggir? Kalau berani merangkaklah. Kau yang mulai menggangguku. Aku akan bilang ke ibuku. Ku buat seluruh keluargamu bangkrut. Tapi keluarga kalian bukankah sudah bangkrut? Keluarga kami belum bangkrut. Makanya aku menyuruh orang balas dendam. Rupanya kalian bersekongkol. Iya. Kamu pikir kebetulan? Baru datang ke sekolah langsung ditarget. Takut kan? Aku akan cari kakakku. Tunggu. Jangan sedikit-sedikit panggil kakakmu. Kamu sudah 4 tahun. Tidak bisa selesaikan sendiri. Tidak bisa. Aku hanya anak kecil. Kak, ayo pergi. Dia punya 3 kakak. Apa? Sylvie, nanti masih banyak kesempatan. Jangan lawan dia dulu. Berhenti. Kalian belum minta maaf. Kau sudah menggigitku. Mau aku minta maaf lagi? Kalau gitu aku panggil kakakku. Tunggu. Aku minta maaf. Sudah cukup kan? Boleh aku duduk di sini? Aku benci kau, tidak mau duduk denganmu.
Mereka tidak izinkan aku berteman denganmu. Kamu pergilah. Aku punya banyak cara kucilkan kau. Inilah akibatnya kau melawanku. Sylvie, itukah tuan muda Hans yang legendaris? Kak, kakak itu ganteng sekali. Ayah dan ibu bilang dia baru saja dibawa dari panti asuhan. Dia satu-satunya pewaris keluarga Gunardi. Skor tes IQ-nya 190 loh. Kakak, bagaimana kalau kita ajak dia makan bersama? Katanya keluarga Gunardi bawa pulang anak di luar nikah bernama Hans. Dia akan jadi pewaris tunggal, Sylvie. Kalau ketemu, kau harus jalin hubungan baik. Biar ayah bisa kunjungi keluarga Gunardi. Ini satu-satunya cara selamatkan keluarga kita. Halo Kak Hans, namaku Sylvie. Aku ingin makan bersamamu. Sylvie, jangan cari dia lagi. Dia terlihat galak. Dia mau kemana sih? Jangan-jangan dia punya adik. Dia lagi. Si Luna. Adik, apakah ada orang di sini? Tidak ada. Kenapa kau tidak makan? Tidak ada nafsu makan. Kenapa? Aku sedang pikirkan sahabatku. Sahabat yang mana yang kau pikirkan? Siapa namanya? Kakak Hans. Aku sangat kangen dia. Kalau kakak Hans ada di sini, dia tidak akan biarkan aku makan sendirian. Bodoh, Hans juga merindukanmu. Dari mana kau tahu? Karena aku adalah Hans. Kakak Hans. Tidak kusangka Luna. Saat aku tidak ada, kau begitu merindukanku. Kakak Hans, kenapa kau datang? Karena aku pikir daripada bertemu di puncak, lebih baik mendakinya bersamamu. Jadi aku datang. Kakak Hans. Bagus sekali Kakak Hans. Kau akhirnya punya rumah. Ya, bagus sekali. Luna, senang bisa berada di sisimu. Luna, siapa yang kau peluk? Bukannya aku suruh kau menungguku? Kak Jason, kau kenal dia? Ini Kakak Hans. Dia teman baikku di panti asuhan. Kakak Hans, ini kakak ketigaku Jason. Dia yang paling baik. Kalian bertemanlah juga. Halo, aku Hans Gunardi. Aku tidak begitu baik. Kak Jason, kau tidak mau berteman dengan Kakak Hans? Ikut aku. Di sini terlalu ramai. Aku tidak suka. Ikuti kakakmu pergi. Lagi pula, kau baru saja kembali. Harus bangun hubungan baik dengan keluarga. Aku tidak apa-apa. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi. Benar kan? Tentu saja. Tidak sangka orang ini ternyata adalah Tuan Muda Hans. Benar-benar sulit dihadapi. Siapa yang suruh kau duduk bersama orang lain? Dia kelas 3. Mana temanmu? Maaf Kakak Jason. Aku tidak punya teman. Mereka tidak mau duduk denganku. Mereka juga bilang Luna menyebalkan. Apa? Siapa yang bilang adikku menyebalkan? Apa? Siapa yang bilang adikku menyebalkan? Keluarga Aditya. Lagi-lagi kau. Bukan, aku. Kak, dia seram sekali. Jangan-jangan dia mau pukul aku. Pelankan suaramu. Orang-orang yang tidak tahu diri. Berani bilang adikku menyebalkan. Seumur hidup kalian, jangan harap bisa berteman dengannya. Ikut aku. Sampah. Kak, dia ini sebenarnya siapa sih? Kenapa Jason dan Hans bisa kenal dia? Sylvie, dia sebenarnya anak siapa? Tidak hanya Jason adalah kakaknya, tapi juga Sean dan juga Jaden. Sylvie, hal sepenting ini kenapa tidak diberitahu dari awal? Aku juga tidak menyangka mereka sangat memanjakannya. Minum susu. Kakak bawakan kau makanan enak. Terima kasih, Kak. Kak, Luna hari ini tidak diganggu. Tenanglah. Aku cuma marah karena mereka mengabaikan wibawa keluarga Sanjaya. Bukan karena kau, tahu? Aku tahu. Kalau kau punya ketabahan, orang yang ganggu kau hari ini, kedepannya meskipun berusaha senangkan kau, jangan dihiraukan. Dengar tidak?
Aku dengar. Cukup penurut. Iya juga. Bagaimanapun, bajunya aku yang beli. Orangnya aku yang jaga. Dia nangis, aku yang tenangkan. Hans itu bukan apa-apa. Hari ini pertama kalinya kau masuk tim kru. Semangat, Luna. Tenang saja, aku akan membantumu bimbing PR-mu dengan baik. Aku suka syuting. Aku akan kerja keras cari uang dan juga belajar dengan rajin. Patut sekali. Sudah datang. Halo Om. Meski kau anggota termuda di kru ini, aku tahu yang pernah jadi selebgram cilik pasti lebih cepat dewasa. Aku harap saat syuting, kau jangan jadi beban. Aku tidak bisa sabar, tidak suka orang yang buat masalah. Mengerti? Apa maksud perkataanmu? Aku mengerti Om. Tenang saja, aku kesini untuk syuting dan cari uang, bukan untuk cari masalah. Ngapain kau panik? Anak ini saja bisa memahami. Tapi Om, aku juga mau bilang, aku akan nurut. Jangan jadi penghambatku ya. Kau Bagus, Luna. Ayo, kita pergi. Luna tidak di rumah, membosankan. Baru sebentar sudah kangen. Aku cuma belum terbiasa. Oh iya, Paman. Sudah 3 minggu tidak ada kabar. Jangan-jangan kau berbuat sesuatu padanya. Maksudku memang begini, kalian harus terbiasa. Cepat lihat trending, baru upload 2 video di balik layar. Sudah banyak orang berebut jadi orang tua Luna. Mimpi di siang bolong. Luna sekarang sudah beda. Orang berbakat dengan IQ tinggi seperti dia hanya keluarga kita yang bisa menampungnya. Sebenarnya asalkan kau dan anak itu tidak muncul di depan Weni saat bersamaan, harusnya tidak akan ada orang yang tahu kalian ayah dan anak kandung. Dengan begini, kita juga tidak perlu mengirimnya pergi. Mana mungkin kebetulan. Luna, sekarang kakak ada hal yang sangat mendesak. Harus segera ditangani. Pak Andi sedang tidak ada di sini. Kau tunggu di sini dulu. Jangan pergi kemana-mana ya. Nanti setelah selesai aku langsung jemput kau, oke? Patuh banget. Pak Andi, ini ada dokumen. Kau Luna? Ya ampun, Halo Kak. halo juga. Kakak sangat suka sama kau. Kita foto bersama yuk. Tidak sangka aku malah bertemu calon bintang besar di sini. Tapi, kenapa rasanya Luna agak mirip Pak Andi? Astaga, jangan-jangan kau anak haram Pak Andi? Kakak, ayahku sudah lama meninggal. Hah? Jangan bilang aku mirip orang lain. Orang tuaku sudah meninggal. Kalau kau bilang begitu, Om Andi akan marah. Maaf ya. Luna, Om, Kak Dona ada urusan mendadak, jadi antar aku ke sini. Sebentar lagi dia jemput. Aku tidak akan merepotkan kalian. Pak Andi ada sebuah dokumen perlu tanda tanganmu. Aku bilang ayahku sudah meninggal, agar orang tidak akan curiga padamu. ayahmu belum meninggal. Jangan ucapkan kalimat ini lagi. Pernahkah kau lihat ayahku? Bukan hanya melihat, setiap hari bertemu. Apakah dia tinggi? Apakah dia kuat? Apakah ganteng? Apakah bisa dia menggendong Luna? Jangan berisik. Masih ada urusan? Tidak ada. Jelas sangat mirip sekali. Tak sangka putri Pak Andi sudah sebesar ini. Tante, aku bukan putri Om. Dia juga bukan ayahku. Ayahku sudah lama tinggalkan aku. Jangan salah paham. Ayahku benar-benar... Luna, Om mau rapat. Jangan sembarangan lari di sini. Kamar mandi di dalam, ada perlu telepon saja. Siapapun yang bicara padamu jangan dihiraukan. Mengerti? Ya, aku mengerti.
Kenapa Om marah lagi ya? Anak haram. Jangan pukul aku, Ibu. Ibu. Luna sangat takut. Luna mengira kau tidak mau Luna lagi. Ada yang mengganggumu? Aku mimpi ibu memukulku. Ibu bilang kalian semua tidak menyukaiku. Aku seharusnya tidak datang. Apakah ibu marah? Selama aku ada, dia tidak berani marah. Luna tidak akan mengganggu. Bolehkah Luna tetap di sampingmu? Luna takut. Kau boleh tetap di sampingku, ada aku di sini. Kau tidak akan mimpi buruk. Apakah Luna tidak seharusnya dilahirkan? Apakah Luna sendiri adalah sebuah kesalahan besar? Luna, kau bukan kesalahan. Tapi ibu bilang... Ibu tidak benar. Kepintaranmu, kedewasanmu, segala tentangmu membuktikan keberadaanmu itu benar. Luna suka kau memelukku seperti ini. Jika itu ayah, apakah ayah juga akan memeluk Luna seperti ini? Sudah bangun? Ya, aku mimpi indah. Aku bermimpi tentang ayah. Ayah dan aku main layang-layang bersama. Kalau begitu, apa kau lihat wajah ayahmu? Ayah mirip denganmu. Baik padaku sepertimu. Luna. Andi, bisa temani aku cari gaun? Kau ngapain di sini? Anak ini... Weni, jangan salah paham. Kau gendong anak mana boleh dilepas. Aku takut kau salah paham. Mana mungkin aku salah paham, dia putrimu. Sakit ya? Luna tidak apa-apa. Om tidak sengaja. Luna jatuh sendiri. Kau tidak perlu bela dia. Aku lihat semuanya. Itu benar. Kak Dona awalnya mau mengantarkan aku pulang. Tapi dia ada urusan mendadak. Jadi mengantarku ke sini. Om baik sekali padaku. Kalian jangan bertengkar lagi. Kau sangat pintar, masih mau membela Om. Andi, lain kali tidak boleh seperti ini lagi. Dia bukan anakmu sendiri. Kalau terbentur atau kesakitan, orang tuanya sedih. Sudahlah, aku mengerti. Bukannya kau mau melihat riasan untuk pesta malam? Ayo, pergi. Lalu anak ini bagaimana? Keluarganya akan menjemputnya. Luna, mau ikut dengan kami tidak? Tante akan belikan kamu gaun yang cantik. Apakah kau kenal Om? Aku istrinya, aku dan dia satu keluarga. Dia adalah tante. Ibu ternyata pernah menyakiti tante yang baik ini. Kenapa? Maaf tante, tubuhmu baik-baik saja. Luna, kau mau apa? Tubuhku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Waktu itu kata Kak Dona, kondisimu tidak baik. Bicara denganmu bisa melukaimu. Tidak mungkin segitunya. Aku paling suka mengobrol dengan Luna. Andi, apa kau juga merasa anak ini sangat cocok dengan kita? Tidak. Dasar laki-laki. Nanti ada sebuah jamuan makan malam yang menarik yang diadakan oleh seorang kakak seusiamu. Mau ikut tante pergi main? Jangan pergi. Tidak, aku masih harus syuting buat cari uang. Tidak apa-apa. Nanti setelah kau selesai syuting, kita sepakati saja. Ibu kalian sangat suka Luna. Mau ajak dia ke jamuan keluarga Gunardi. Ayah, bagaimana kau tahu? Jangan-jangan dia lihat kau sama Luna. Bagaimana reaksinya? Mungkin ibu hanya merasa Luna imut. Semuanya waspadalah. Kita jangan pergi ke pesta itu. Aduh, kalau ini anaknya Weni, pasti bagus banget. Andi, hari ini kita pergi cari gaun buat Luna yuk. Kondisimu tidak baik, aku saja. Tidak apa-apa, aku sangat suka anak ini. Tante, Luna juga suka kau. Kalau dia ketahuan, kirim dia pergi. Setuju. Sejak Sisi masuk penjara, sudah lama tidak lihat dia sebahagia ini. Sudah lama tidak ketemu Luna.
Apa dia belum selesai syuting? Hari ini kau mengikuti jamuan makan malam kalangan atas. Karena mulai sekarang kau satu-satunya penerus keluarga Gunarti. Oh, Kau tidak senang? aku senang atau tidak, mereka tetap datang menjilat. Jadi, tidak peduli seperti apa ekspresiku, tidak memengaruhi pesta malam ini. Kau ini. Sylvie, lihatlah. Orang ini target yang harus kau dekati hari ini. Keluarga Aditya bisa bangkit, itu tergantung padamu. Tuan Besar Irfan ini sangat memanjakan Hans. Pasti akan menyetujuinya. Sangat cantik. Bukankah itu orang yang menindas Luna? Kakak Hans sedang melihat aku ya? Benar juga. Ayo, kita menyapa. Ayo. Halo Pak Irfan. Ini putrimu. Benar. Putriku dan Tuan Muda Hans sekolah di tempat yang sama. Cepat pergi. Halo Kakak Hans, namaku Sylvie Aditya. Mau main denganku? Cepat, mainlah dengan Tuan Muda Hans. Tunggu aku. Kak Hans, tunggu aku. Yang sentuh aku. Pak Irfan, kalau begitu aku tidak mengganggu lagi. Orang-orang bodoh ini paling cocok untuk anak itu. Melatih cakar dan teringnya. Kau jujurlah. Apa di sekolah sudah singgung Tuan Muda Hans? Aku tidak. Kenapa kau kasar begitu? Menurutku Tuan Muda Hans itu bersikap sama ke semua orang. Kudandani kau secantik ini supaya kau bisa mendekati mereka. Tapi kau gagal lagi. Buat apa aku bawa kau masuk menjadi beban? Maaf ayah, aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Malam ini kalau kau tidak berteman dengan Tuan Muda Hans, jangan pulang. Sayang, jangan khawatir. Hari ini aku dandani Sylvie secantik ini. Tuan Besar Irfan itu kan suka sama Sylvie. Baru mau bicara dengan kita, benar kan? Astaga, anak siapa ini? Imut sekali. Anak yang imut sekali. Luna, banyak yang menyukaimu. Terima kasih Tante dan Om sudah belikan Luna gaun yang cantik. Anak baik. Anak perempuan memang bisa diandalkan, tidak seperti 3 bajingan itu. Beraninya batalkan janjiku. Sudah menunggumu, Andy. Sini. Pak Irfan, kabarnya Anda sedang mencari patung giok Dewi Kuan Im. Saya bawakan satu. Semoga Anda suka. Perhatian sekali. Jangan terlalu sungkan. Selalu datang bawa hadiah. Sudah seharusnya. Seandainya saja kau anakku. Anakku tidak berguna. Tidak sepintar kau. Hari ini tidak kuizinkan dia datang. Pak Gunardi dan saya beda bidang. Di ranahnya saya tidak sebaik dia. Tapi saya dengar, cucu yang baru ditemukan ini IQ-nya mencapai 190. Sangat cerdas. Cerdas. Semua sudah tahu. Kabarnya menyebar dengan cepat. Luna, panggil kakek. Halo kakek. Gadis ini cantik sekali dan juga cerdas. Anda memang pandai. Keluarganya baru saja melakukan tes IQ dapat 130. Benar-benar jenius. Oh, hebat sekali. Masa depanmu cerah. Kau ajak dia makan sesuatu. Jangan sampai kelelahan. Baik. Dia itu anak haramu ya? Tenang saja. Aku tidak peduli urusanmu. Aku hanya berpikir, kenapa keluarga Sanjaya punya anak lagi? Rupanya yang dimaksud dia. Apa maksud Anda? Cucuku suka sama putrimu. Dia baru 4 tahun. Nanti juga besar. Cucuku ketika dulu berjanji ke sini, tujuannya memang putrimu. Keluarga kita sudah berteman lama. Jika bersatu saling menguatkan, dan mereka juga bersedia, lebih baik putuskan pernikahan lebih awal. Bukankah ini agak terlalu buru-buru? Tidak apa-apa. Mereka berdua pasti akan lebih sering bertemu. Luna, Tante mau pergi mengobrol sebentar ya. Makan apa saja yang kau suka. Jangan jauh-jauh ya. Luna, kenapa kau lagi? Kau juga di sini. Aku juga mau tanya itu. Kenapa kau terus menggangguku? Aku tahu, kau juga ingin menjilat kakak Hans. Lihat aku mau berteman dengannya lalu meniruku. Benar kan? Aku tidak mau bicara denganmu.
Aku mau makan kue. Jangan ganggu aku. Tidak akan kubiarkan. Kau mau apa? Ngapain kau? Sok berpakaian seperti ini mau bersaing denganku ya? Aku juga suka gaun ini. Lepaskan dan berikan padaku, atau aku pukul kau. Aku tidak mau. Mau lapor ke kakakmu? Tidak bawa jam tangan kan? Sepertinya tidak ada yang bisa menolongmu. Jangan lari! Karena kau, ayahku marah padaku. Sekarang dia tidak suka aku lagi. Rebut peran utama dariku dan pakai baju secantik ini untuk bersaing denganku. Akan kuhabisi kau. Tidak,